Mendapatkan permodalan bagi UMKM. Dengan speaker kita hari ini, Kak Daniel Fernando Meyer sebagai Microfinancing Partnership dan Marketing Development Executive at Finatra. Oke. Wah, ini udah ada Kak Daniel ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abigail, selaku MC pada webinar kali ini. Saya juga mau mengingatkan buat teman-teman sekalian bisa on cam untuk memeriahkan webinar kita kali ini ya, dan juga teman-teman juga bisa memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh Kak Daniel nanti dengan take notes, dan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan nanti bisa disampaikan di sesi Q&A. Dan juga akan ada hadiah nih buat teman-teman yang menanyakan pertanyaan terbaiknya dalam sesi Q&A nanti, dan juga ada game seru dari tim Finatra dan juga ada hadiah untuk pemenang dalam games tersebut. Oke, kita mau kenalan langsung nih sama Kak Daniel. Halo Kak, selamat siang. Halo Kak Abigail, halo kakak semua yang hadir di Zoom kita kali ini. Salam kenal. Salam kenal Kak. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak Kak sebelum kita mulai materinya? Boleh? Ya, salam kenal kakak semua. Saya Daniel Fernando dari tim Finatra. Senang ya bertemu kakak semua di kesempatan siang hari ini. Kita belajar bersama tentang strategi mendapatkan permodalan bagi para pelaku usaha, dan nanti mungkin bapak-bapak, kakak yang hadir di kesempatan kali ini yang mau buka usaha juga. Salam kenal semuanya, terima kasih. Salam kenal Kak. Ya, semoga materi hari ini bermanfaat ya buat teman-teman sekalian yang ingin meningkatkan modal buat usaha bisnis UMKM-nya ya gitu Kak. Oke Kak, mungkin udah siap untuk mulai menyampaikan materinya? Gimana Kak Daniel? Boleh, langsung, Oke, boleh. langsung. Oke, silahkan Kak. Waktu dan tempat saya persilahkan ya. Terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua, teman-teman yang hadir di kesempatan siang hari ini. Izinkan aku sharing dan lebih banyak belajar bersama aja ya, kakak semua. Mungkin ini ada beberapa materi yang bisa menjadi referensi buat kita semua untuk belajar bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin belajar tentang strategi efektif untuk mendapatkan permodalan bagi para pelaku usaha atau sering disebut sebagai UMKM. Next. Nah, sebenarnya untuk bisa mengetahui strategi efektif mendapatkan permodalan usaha, kita perlu mengetahui sebenarnya apa sih definisi dari permodalan itu. Nah, permodalan tentunya sebagai salah satu awal bagaimana kita bisa melakukan hal-hal lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sama pentingnya juga ya, ketika kita bekerja, ketika kita mau sekolah, mau melanjutkan studi, atau ketika kita berhubungan komunikasi dengan orang lain, tentunya ada modal yang harus kita siapkan, ada kesempatan atau sumber daya yang harus kita siapkan. Nah, sama halnya juga dalam konteks kita para pelaku usaha, tentu permodalan itu penting dalam hal membantu kita untuk melancarkan bisnis kita. Nah, ketika kita tidak bisa memiliki modal, ketika kita tidak memiliki modal, tentu sulit untuk bisa mengembangkan usaha kita. Nah, jadi sebenarnya permodalan itu intinya bagaimana kita bisa memulai dan bagaimana pada akhirnya kita bisa mengembangkan, menumbuhkan bisnis kita. Jadi intinya kita dalam melakukan usaha harus tetap butuh modal di awal, baik itu modal dalam hal bentuk uang, dalam bentuk tempat, dalam bentuk waktu, atau dalam bentuk lainnya. Jadi pada akhirnya kita butuh modal dalam segala kegiatan kita, termasuk dalam melakukan usaha. Next. Nah, dalam konteks untuk let's say sekarang kita kan kakak-kakak yang hadir di sini sudah memiliki usaha nih. Tentu kita punya pemikiran untuk mengembangkan usaha kita ke depannya.
Nah, sebenarnya untuk bisa mengembangkan bisnis itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, kakak-kakak semua. Nah, let's say teman-teman yang hadir di sini mungkin kalau pernah makan di warteg ya, sering banget lah kita makan di warteg, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa mungkin dulu anak-anak sekolah. Nah, itu kan banyak ya di lingkungan-lingkungan kosan, warteg-warteg. Nah, dalam konteks ketika kita punya warteg nih, let's say saya punya warteg di lingkungan kosan mahasiswa, dan orang lain juga punya warteg mereka dekat dari warteg yang saya punya juga. Nah, bagaimana caranya agar warteg saya ini punya added value, punya pembeda dengan warteg yang ada di sebelah sana, dekat dari warteg saya. Nah, let's say saya bisa memberikan es teh manis gratis, sedangkan di warteg sebelah tidak bisa memberikannya. Kemudian added value yang bisa saya tawarkan kembali kepada para pelanggan saya, kepada para mahasiswa yang menjadi pelanggan di warteg saya pasti masak itu di pagi hari dan di sore hari. Jadi untuk mahasiswa yang mau makan malam pasti itu masakannya itu masakan baru di ketika sore hari. Jadi bukan masakan yang dihangatkan dari pagi hari. Jadi kita harus bisa memiliki strategi bisnis yang bisa menjadi keunggulan kita, kakak-kakak semua, dibandingkan kompetitor kita yang ada di sekeliling kita. Nah, yang kedua, dalam hal manajemen keuangan. Dengan contoh yang sama nih, misalnya warteg. Nah, kadang kan para pelaku usaha ini tidak mengetahui sebenarnya berapa sih pemasukannya, berapa sih pengeluarannya, karena dia tidak melakukan manajemen keuangan secara disiplin. Masih banyak nih para pelaku usaha yang menggabungkan keuangan sehari-hari dengan keuangan usahanya. Nah, sebenarnya jangan ya, kakak-kakak semuanya. Kita harus bisa melakukan manajemen keuangan yang berbeda dari kehidupan sehari-hari, mana yang usaha, mana yang untuk healing, mana untuk jalan-jalan. Jadi kita harus membedakannya. Nah, sama kita harus tahu nih sebenarnya apa aja yang menjadi pemasukan kita. Let's say yang makan hari ini di warteg saya ada 50 orang, yang pesan tadi es teh manis ada 30 orang. Nah, jadi ada nih rekapannya. Nah, terus pengeluaran ketika saya mau jualan satu hari itu beras 10 liter, sayur apa aja, lauknya apa aja. Jadi clear nih kakak semua. Pemasukan kita dari apa aja dan pengeluaran kita dari mana saja. Nah, oke. Setelah kita juga bisa mengetahui dan melakukan manajemen keuangan, penting juga kita menciptakan SDM yang selalu mau belajar, yang mau selalu berkembang. Nah, tentu kita sebagai para pelaku usaha, kita tidak boleh berada di zona nyaman. Nah, let's say ya para pelaku usaha sekarang kan di Indonesia itu kadang mikirnya jualan cuma jualan doang. Jadi beda ya, Bapak, kakak semua, antara jualan sama usaha. Nah, beda juga antara berdagang sama berusaha. Nah, kalau dagang itu biasanya orang mikir ya udah jualan doang, nggak memikirkan jangka panjangnya. Sedangkan kalau kita berusaha, kita harus memikirkan secara jangka panjang. Nah, sama halnya dengan SDM. Nah, di satu sisi juga mungkin kita sekarang usahanya masih mengerjakan sendiri nih. Apa-apa semuanya dikerjakan sendiri. Mungkin nanti kita punya tahap di mana udah saatnya kita membutuhkan tenaga profesional. Kita membutuhkan tenaga orang lain lagi. Jadi kita juga harus tahu mendelegasikan tugas dan tahu kapan saatnya kita membutuhkan orang lain. Nah, yang keempat, untuk bisa mengembangkan bisnis di para pelaku usaha tentu penting bagi kita semuanya mempertahankan kualitas produk. Nah, let's say tadi kayak kita contohnya tadi punya warteg. Nah, kalau biasanya kan kalau udah punya langganan itu karena ya konsumen udah tahu nih rasanya seperti ini. Terus makanannya hangat. Kalau udah makan siang pasti makanannya hangat nih, layak untuk dimakan. Nah, jangan sampai di satu momen nanti kualitasnya menurun, Bapak Ibu semua, kakak semua. Karena pada akhirnya kualitas produk itu akan membentuk kepercayaan dari konsumen kita. Sampai nanti kita kehilangan kepercayaan konsumen, konsumen tentunya akan bisa pergi. Jadi penting untuk kita, para pelaku usaha itu mempertahankan kualitas produk. Next. Nah, seperti yang di awal, pada akhirnya ini juga butuh modal kakak-kakak semuanya. Nah, sebenarnya permodalan itu
apa sih fungsi-fungsinya, apa sih manfaat dari permodalan itu. Nah, tentu dalam hal konteks permodalan keuangan, ini bisa memberikan dampak dalam beberapa poin ya ke semua. Pertama, menambah bahan baku, melakukan proses produksi, membayar gaji karyawan, menjadi dana simpanan, dan mengembangkan bisnis. Nah, pada dasarnya tadi kan, ketika kita sudah punya modal, ini bisa menjadi landasan kita untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, tadi kan modal itu pada akhirnya memulai dan mengembangkan bisnis. Nah, ketika kita udah mulai, ada momen-momen harusnya kita berkembang lagi, berkembang lagi. Nah, inilah fungsinya kakak semua. Pada akhirnya, ketika kita mengembangkan bisnis kan kita pasti butuh bahan baku dong, bahan baku yang berkualitas, sayur mayur, buah-buahan mungkin nanti di warteg saya akan ada juga, beras yang berkualitas. Nah, proses produksi tentu mungkin saya ketika buka warteg saya masih satu kompor, kompornya yang masih satu doang. Nah, kemudian semakin ramai mahasiswa yang datang ke kosan saya butuh proses produksi yang lebih cepat lagi. Nah, kompor saya bertambah nih, jadi dua. Nah, untuk menggaji karyawan, nah tadi kan salah satu fungsi atau bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kan, pasti kita membutuhkan tenaga orang lain kan. Nah, kita juga bisa memberikan gaji kepada karyawan kita. Nah, kemudian dana simpanan tentu dalam mindset kita sebagai pelaku usaha ya Bapak Ibu. Jadi pengusaha itu beda dengan pedagang. Nah, pedagang itu lebih cenderung bersifat jangka pendek. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, kita harus berpikir jangka panjang. Nah, kita harus punya dana simpanan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sama juga. Kita harus bisa menyisihkan pendapatan kita itu sebagai dana simpanan. Nah, yang terakhir mengembangkan bisnis. Tentu mungkin nanti dalam berbagai kesempatan kakak semua sebagai pelaku usaha ada kesempatan yang datang untuk mengembangkan bisnis yang lebih besar. Terutama di zaman sekarang udah banyak kesempatan ya kakak semua. Misal ikut program dari pemerintah, ikut program di televisi, ikut inkubasi bisnis, banyak kesempatan di Indonesia ini, terutama di pemerintahan Pak Presiden kita sekarang sudah sangat concern ya kepada para pelaku UMKM karena kita sadar bahwa memang backbone ekonomi kita kan sebenarnya para pelaku usaha nih semua. Jadi uh, mari terus belajar, mari terus mengembangkan bisnis karena pada akhirnya pemerintah juga akan support. Oke, next. Nah, akan tetapi sebenarnya dengan melihat apa itu permodalan, sebenarnya juga fungsinya apa, baik itu dalam memulai dan mengembangkan bisnis, tetapi kadang memang terdapat hambatan nih. Nah, sebenarnya hambatannya itu bisa direkap dalam dua hal, baik itu secara teknis maupun non-teknis. Nah, teknisnya itu sebenarnya apa aja sih yang dilihat sebagai permasalahan? Nah, mungkin kan dalam mendapatkan permodalan itu banyak skemanya ya, kakak semua. Tapi salah satu skema yang bisa didapatkan itu adalah dari lembaga keuangan dan banyak dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia untuk bisa mendapatkan permodalan itu mensyaratkan adanya agunan. Kemudian kendala teknis lainnya tentu terkait dengan SLIK atau terkait dengan hal-hal teknis lainnya. Jadi ada pengecekan yang benar-benar dilakukan oleh seluruh lembaga keuangan dan itu kadang menjadi hambatan ketika para pelaku usaha ini untuk mendapatkan permodalan. Nah, yang kedua, non-teknis. Nah, di Indonesia kita sadar bahwa memang financial literacy kita masih rendah dan banyak para pelaku usaha itu kakak-kakak semua, bapak ibu semua yang ada di daerah masih kurang mengetahui informasi sebenarnya untuk bisa mendapatkan permodalan itu dari mana aja sih. Nah, sebenarnya masih banyak informasi-informasi, banyak kesempatan-kesempatan kita untuk mendapatkan permodalan. Nah, jadi ada dua ya kakak semua yang menjadi kendala dalam mendapatkan permodalan, baik itu secara teknis, baik itu teknis ketika mau mendapatkan dari lembaga keuangan maupun non teknis yang mungkin berasal dari diri kita sendiri terhadap informasi-informasi yang sebenarnya banyak tersebar, banyak harusnya bisa kita dapatkan dari luar. Berikutnya, tentu ketika kita sudah mengetahui hambatan-hambatan
Tadi kita udah tahu fungsinya. Nah, sebenarnya ada beberapa skema ya, ada beberapa cara. Ada ya ibaratnya nggak cuman dari lembaga keuangan aja kita bisa mendapatkan permodalan ya, kakak semua. Tentu pertama mencari investor. Di zaman sekarang ini udah banyak investor kepada para pelaku UMKM. Mungkin sering nih kakak semua nonton Raffi Ahmad. Nah, sekarang Raffi Ahmad juga itu udah ada UMKM binaannya. Sekarang banyak dari artis-artis, banyak dari perusahaan yang menginvestasikan modal mereka untuk membantu para pelaku UMKM. Dan tentunya UMKM yang mendapatkan investasi tentu UMKM yang mau selalu berkembang ya, kakak ibu semuanya, kakak bapak ibu semuanya. Jadi untuk bisa meng-attract, untuk bisa meyakinkan investor-investor itu, kita harus bisa menunjukkan kualitas dari usaha kita. Itu yang pertama dari investor. Yang kedua, menggunakan tabungan. Tentu bagi para pelaku usaha, seperti yang tadi saya sampaikan, perlu memiliki dana simpanan. Nah, ini bisa menjadi modal ketika Bapak Ibu juga mau mengembangkan usahanya semakin lebih maju lagi. Yang ketiga, memanfaatkan warisan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya warisan, bisa juga menggunakan warisan untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat, pinjaman dari lembaga keuangan, dari bank maupun non-bank. Oke, next. Nah, setelah kita tahu cara mendapatkan permodalan, terutama dari lembaga keuangan, jadi ini aku sedikit sharing kepada kakak-kakak semuanya yang hadir. Sebenarnya lembaga keuangan itu dalam memberikan peminjaman modal ke para pelaku usaha, apa aja sih yang dilihat? Yang pertama, dokumen penting. Nah, dokumen penting yang diberikan itu perlu disampaikan dan perlu dipersiapkan oleh para pelaku usaha. Apa aja sih? Yang pertama, KTP, NPWP, dan NIB. Karena pada akhirnya ini sebagai dokumen awal yang perlu disiapkan ketika melakukan pengajuan ke lembaga keuangan. Yang kedua, dokumen aset. Tentu dalam hal melakukan peminjaman permodalan, perlu dokumen aset yang jelas untuk mempercepat proses pinjamannya. Dan yang ketiga, dan yang paling sering dan harus dipastikan oleh lembaga keuangan adalah ini, skor kredit semuanya. Jadi, bank skor kredit BI atau sebenarnya ini dikeluarkan oleh OJK. Jadi, sebenarnya OJK itu punya rekapan seluruh masyarakat Indonesia yang melakukan peminjaman di lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, contoh skor kredit atau SLIK ini seperti apa sih? Nah, ini kita bisa lihat sekilas ya, kakak-kakak semua. Jadi, boleh di next lagi. Jadi ini, kakak semua. Jadi, SLIK itu akan merekap, misal di sini ada contohnya atas nama Pak Wicaksono Fajaria Makmur. Nah, Pak Wicaksono ini boleh next, memiliki beberapa ya di sini ada ringkasan fasilitasnya, namanya, terus ada lanjut, kemudian nanti ada rekapan selama ini, misalnya Pak Wicaksono dulu pernah melakukan peminjaman ke Bank Masyarakat Indonesia dan baki debit. Nah, baki debit itu di sini ada bisa dilihat ya Bapak Ibu, nomor 1 baki debit itu berapa sih sisa pokok pinjaman yang dimiliki oleh Pak Wicaksono. Jadi kalau di sini Pak Wicaksono itu masih memiliki baki debit sebesar 4 miliar rupiah. Nah, yang kedua bisa dilihat tadi Bapak Ibu semuanya ada indikator atau nomor kode kualitas kredit pembayaran. Let's say di sini ada 5 indikator ya. Semua ada 1 lancar, 2 dalam perhatian khusus, 3 kurang lancar, 4 diragukan, dan 5 macet. Nah, dengan melihat, let's say ini Pak Wicaksono punya rekapan pembayaran dari Maret 2021 sampai Maret 2022. Nah, di Maret 2021, Pak Wicaksono itu tergolong 1 dengan tidak adanya tunggakan dalam 0 hari. Artinya dia tidak memiliki tunggakan hari. Nah, di Januari 2022, Pak Wicaksono ini
sempat mengalami kondisi-kondisi yang mungkin memperhambat kualitas usahanya, hingga pada akhirnya menjadi call 2 dengan utang pembayaran selama 30 hari. Nah, tapi di Februari dan Maret 2022, Wicaksono melakukan pembayaran angsuran dari peminjaman yang dilakukan. Sehingga di sini kualitasnya itu yang ada di kuningin nih kakak semua. Jadi itu termasuk call 1 dan lancar. Artinya Pak Wicaksono dalam melakukan angsuran di Bank Masyarakat Indonesia itu masih call 1. Oke, next. Kemudian setelah adanya kredit dan pembiayaannya, di sini juga ada rekapan agunannya. Kemudian next. Nah, ini sebenarnya yang paling penting dalam hal melihat slik ya, kakak-kakak semua itu di sini. Jadi ketika kakak semua mau melakukan pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan, pasti akan dilihat call-nya ini, skor kreditnya ini. Nah, jadi di sini udah direkap juga nih. Nah, kalau pada akhirnya memiliki skor kredit 3-5 itu kecenderungannya sudah pasti sulit untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan. Next. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari pelaku usaha perlu nih mengetahui gimana sih strateginya, gimana sih langkah-langkah yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus diantisipasi oleh para pelaku usaha. Nah, di sini kita ada rekapan gimana sih strateginya. Semua yang pertama, perhatikan syaratnya. Tentu kalau kita belajar mendapatkan permodalan, terutama dari lembaga keuangan, tadi kan kalau mendapatkan caranya itu ada beberapa hal ya. Kalau misalnya mendapatkan investor, ya strateginya yakinkan investor tersebut. Yang kedua, ketika kita mau mendapatkan permodalan dari warisan, tentunya kita harus menunggu dari kedua orang kita. Nah, dalam hal konteks materi kita hari ini, kakak-kakak, ini lebih fokus dari lembaga keuangan. Nah, yang pertama tentu, dari berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia, tentu perlu ada syarat-syarat yang dibutuhkan. Nah, let's say kayak yang tadi aku sampaikan, ada KTP, ada KTP pribadi maupun kalau udah punya pasangan, KTP pasangan, NPWP, kartu keluarga, surat pernyataan keaslian, buku tabungan, dokumen jaminan, dan foto tempat usahanya. Itu yang pertama. Jadi harus diperhatikan syaratnya dan harus dilengkapi karena pada akhirnya itu sebagai dokumen yang bisa dipegang oleh lembaga keuangan tersebut ketika memberikan pinjaman kepada konsumen-konsumennya. Yang kedua, cek credit score. Nah, memang ini sebenarnya ini mekanisme yang dilakukan di internal lembaga keuangan. Jadi, masyarakat Indonesia itu tidak diberikan akses secara umum ibaratnya, kakak semua. Jadi, memang ini harus dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki akses yang diberikan oleh OJK. Jadi, memang kalau misal nih, saya Daniel Fernando sendiri yang mau ngecek slik itu harus ada pengajuan ke OJK. Kalaupun mau itu bisa dari website OJK dan itu butuh proses. Nah, kalau memang biasanya di OJK itu butuh proses sekitar kurang lebih 14 hari kerja. Nah, tetapi kalau pada akhirnya konsumen itu melakukan pengajuan ke lembaga keuangan, nanti lembaga keuangan itu bisa dalam waktu singkat lah, kakak-kakak semua, dalam ya 1-2 hari kerja itu mengetahui langsung credit scoring-nya. Yang berikutnya, strategi yang ketiga, menentukan jumlah pinjaman yang dibutuhkan. Tentu. Nah, kalau kita mau sebagai pelaku usaha nih, kalau kita mau mendapatkan pinjaman, tentu kita harus tahu dulu sebenarnya yang kita butuhkan itu berapa. Jangan sampai kita melakukan pengajuan ke lembaga keuangan, kita masih ragu-ragu nih untuk berapa sih sebenarnya yang kita butuhkan, berapa sih yang mau kita ajukan permodalannya. Jadi harus tahu dulu secara clear dan melakukan pengajuannya langsung untuk menyebutkan nominal. Misal, tadi kan aku pelaku usaha warteg nih. Dalam kehidupan sehari-hari aku udah bisa mendapatkan, let's say, pendapatan sehari-hariku dari warteg itu bisa 5 juta. Nah, untuk mengembangkan usahaku, aku butuh permodalan ternyata 25 juta. Nah, langsung disebutkan aja ke lembaga keuangan yang nanti teman-teman Salesforce yang ada di lapangan atau kakak semua langsung menuju ke lembaga keuangan terkait
langsung datang ke kantornya, bisa tuh langsung menyebutkan jumlah pinjaman yang dibutuhkan, karena ya ini akan memudahkan juga proses yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut. Jadi lembaga keuangan juga tahu sebenarnya si calon konsumen ini berapa sih yang dibutuhkannya. Itu yang ketiga, kakak semua. Yang keempat, memilih tenor pinjaman. Jadi di lembaga keuangan tentu selalu ada tenor pinjaman. Ada yang dari 0 bulan sampai 60 bulan, ada yang sampai 7 tahun sampai 84 bulan, ada juga yang cuma 1 tahun. Jadi kita harus tahu juga sebenarnya lembaga keuangan yang kita tuju itu berapa sih jangka waktu pinjamannya. Nah, let's say semakin tentu ketika kita mendapatkan lembaga keuangan yang punya tenor pinjaman yang panjang, itu angsurannya pada akhirnya akan lebih murah kan kakak semua. Jadi itu akan mempermudah juga dalam hal memberikan angsuran. Oke, yang kelima, nah, tentu kita harus sadar dan harus mengetahui. Nah, ini berkaitan dengan kendala non teknis tadi kakak semua. Jadi ketika kita mau melakukan pengajuan permodalan, kita harus tahu dulu sebenarnya macam-macam kredit itu apa aja. Nah, mungkin di Indonesia udah makin banyak ya berkembang. Ada yang pakai jaminan, ada yang tanpa jaminan. Dalam hal kredit usaha juga banyak, ada dari pemerintah, ada dari swasta. Jadi kita harus bisa nih membandingkan kakak-kakak semua. Sebenarnya kalau misal tadi antara yang ada jaminan dan yang tidak ada jaminan. Sebenarnya apa sih keuntungan dan kelebihan yang ada jaminan? Apa keuntungan dan kelebihan yang tidak ada jaminan? Jadi kita tahu dulu konsekuensi yang akan kita dapatkan. Jadi jangan sampai kita melakukan pengajuan tanpa mempersiapkan atau mengetahui konsekuensi yang akan kita dapatkan. Hingga ya nanti pada akhirnya ini kan akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari para pelaku usaha ya. Jangan sampai nanti salah memilih jenis permodalan nih. Let's say tadi sebenarnya saya tidak ada kolateral nih, tapi saya mengajukan ke lembaga keuangan yang membutuhkan kolateral. Jadi clear juga Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika kita sudah mau mengembangkan usaha kita butuh permodalan, kita tahu nih sebenarnya kita harus pergi kemana. Apakah lembaga keuangan yang butuh kolateral maupun yang tidak butuh kolateral. Next. Nah, dengan kondisi tersebut Kak semua, dengan melihat pentingnya permodalan, bagaimana cara mendapatkan permodalan dan strategi mendapatkan permodalan, kami teman-teman yang hadir di sini dari Finatra memang melihat ada beberapa aspek-aspek yang dirasakan oleh para pelaku usaha. Misalnya ini nih Pak Joko di Tegal menghadapi pengajuannya itu ruwet nih syarat-syaratnya. Kemudian Ibu Aminah dari Bandung selain mendapatkan pengajuan yang ruwet, Bu Aminah juga menghadapi proses pencairannya itu yang lama. Nah, Pak Kevin nih di Tangerang ternyata lebih banyak lagi hambatan yang dihadapi, di mana udah syarat pengajuannya ruwet, proses pencairannya lama, jumlah pencairannya juga terbatas Kak semua. Nah, dengan kondisi tersebut, kami dari Viv Group sebagai salah satu grup usaha dari Astra, mungkin kakak semua kalau dengar Viv Group itu kan lembaga kredit motor ya. Nah, jadi memang kalau di sini kami di Viv Group itu ada 5 lini bisnis kakak semua. Ada Vivastra, pembiayaan sepeda motor, Spektra itu pembiayaan alat-alat elektronik, dan Astra itu multiguna, Amita pembiayaan umroh, haji dan emas, dan kami salah satu lini bisnis yang terakhir yang baru dilahirkan, yang baru mulai di tahun 2022 untuk para pelaku UMKM. Nah, memang kami sebagai salah satu brand service lembaga line of business dari Viv Group yang punya diferensiasi masing-masing ya semua. Jadi di Viv Group itu nggak cuma kredit motor, jadi masih ada kami usaha mikro, elektronik, multiguna, umroh dan haji juga. Nah, sebenarnya Finatra itu apa sih Kak semua? Jadi kami pada intinya kami melihat bahwa perekonomian Indonesia sebagai backbone UMKM sebagai backbone perekonomian Indonesia di tengah after pandemi COVID, kami menyadari memang UMKM itu sebagai
landasan yang kuat. 98% tenaga kerja di Indonesia itu diserap oleh UMKM. Kontribusi terhadap PDB-nya juga sangat tinggi, sekitar 60%. Jadi kami melihat pasar UMKM ini sebagai keunggulan yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, Finatra hadir sebagai lembaga pembiayaan yang diluncurkan oleh Astra, Astra Internasional, dan kami benar-benar salah satu lini bisnis yang disiapkan oleh Astra yang membiayai lembaga UMKM. Tidak ada anak usaha Astra yang bergerak di bidang UMKM selain kami. Nah, pada intinya ini kami akan memberikan kontribusi langsung ke perekonomian Indonesia, sehingga kami juga dapat mencapai misi kami, di mana kami ingin membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, apa aja sih sebenarnya keunggulan dari produk kami, dari Finatra? Jangka waktunya panjang, 5 tahun, proses pencairannya cepat. Kami yakin memang pain point atau permasalahan yang dihadapi UMKM itu butuh pencairan dana yang cepat dalam waktu 3 hari. Kemudian sebagai lembaga keuangan yang udah lama, hadir sejak tahun 89, kami punya scoring data yang akurat. Di sisi lain, kami juga punya pengalaman dan reputasi yang panjang. Bapak Ibu juga yang ada di Sabang sampai Merauke, kami punya kantor cabang yang banyak, ada sekitar 237 kantor cabang, sehingga akan memudahkan transaksi oleh calon-calon konsumen kami. Dan yang terakhir, kami terintegrasi pula dengan grup usaha di Astra dari Moxa secara digital. Nah, ini nih kakak ibu semua, kakak bapak ibu semua. Jadi memang kami ada 237 cabang, namun karena Finatra baru hadir dari April 2022, kami baru mencakup 108 cabang. Namun kami komit hingga akhir 2024 nanti, kami akan buka di seluruh cabang Indonesia. Mungkin di sini kakak-kakak yang semuanya hadir di sini ada nih ya, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Jadi kami ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalau dibandingkan dengan kompetitor lain, kami bisa dipercaya kakak ibu semua. Yang pertama, proses kami yang simpel dan cepat. Limit pinjaman kami dari 25 sampai 500 juta. Target pencairan kami dalam waktu 3 hari kerja, tenornya sampai 55 tahun, 60 bulan. Jaminannya berupa properti, baik itu SHM maupun HGB. Kami tidak mengenakan provisi kepada konsumen-konsumen, dan lokasi yang sudah ada di yang terupdate ada 25 cabang utama dan 108 cabang pembantu. Nah, sebenarnya untuk bisa melakukan proses pencairan dalam 3 hari itu, apa aja sih prosesnya, apa aja sih persyaratan yang harus dilengkapin? Nah, di sini ada rekapan ya, kakak semua. Proses pencairannya itu bisa dilewati ketika yang pertama menyertakan dokumen. Kemudian tim kami akan melakukan proses verifikasi. Lalu dari tim operation kami, analis kredit kami akan melakukan analisa sebenarnya, misal usahanya kakak ibu, bapak ibu semua, bagus nih. Misal tadi saya warteg, ternyata penghasilannya satu hari 5 bulan. Jadi kalau punya angsuran kena 5 juta, jika punya penghasilan harian 5 juta dalam 1 bulan, let's say dikali 20, bisa menghasilkan 100 juta. Berarti kalau punya angsuran di bawah 5 juta harusnya aman juga. Nah, di situ nanti akan dilakukan proses analisa kredit. Lalu akan dilakukan collateral checking, dan yang terakhir akan dilakukan approval dan pencairan kredit. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih sebenarnya? Syarat-syaratnya bisa dibagi dari secara usaha pribadi maupun badan usaha. Nah, sebenarnya ada apa aja sih syaratnya? KTP, NPWP, surat pernyataan keaslian, dokumen kolateral, buku tabungan, foto tempat usaha. Kemudian kalau ada nih kakak semua yang punya badan usaha, bisa menggunakan NIB, SKU, ADART. Nah, kolateralnya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kami juga masih bisa menerima BPKB mobil, tanah maupun tanah plus bangunan, baik itu dalam bentuk SHM maupun SHGB, dan tentunya perlunya juga PBB yang terupdate. Nah, ya ini sedikit merekap ya kakak-kakak semua. Intinya kami sebagai brand pembiayaan produktif yang hadir di bawah naungan Viv Group, kami yakin memang UMKM sebagai backbone perekonomian Indonesia dan bisa mendukung pencapaian Indonesia yang lebih makmur lagi ke depannya.
Dan keuntungan yang bisa dirasakan oleh konsumen-konsumen kami, proses pengajuannya cepat, tenornya panjang, dan kemudahan bertransaksi karena kami sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, mungkin ini sedikit ada video yang bisa ditonton ke semua. Silakan. Awalnya coba-coba merintis bisnis kecil-kecilan. Nggak nyangka, taunya banjir pelanggan. Yes, cuan! Tapi nyatanya, semakin banyak pelanggan, semakin beban. Barang yang diminta pelanggan cepat habis. Melayani pelanggan juga keteteran. Sampai-sampai komplain dari customer semakin banyak. Ingin rasanya aku teriak. Butuh bahan baku. Butuh renov toko. Tapi dari mana modalnya? Masa ke dukun sih? Duh, ngeri. Finatra. Betul juga. Kan ada Finatra. Solusi finansial untuk para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usaha impian. Butuh dana buat modal usaha, ya Finatra aja. Limit pinjamannya mulai dari 25 hingga 500 juta. Wow! Eits, tapi pastikan kamu melengkapi dokumen persyaratannya ya. Dari KTP, NPWP, surat pernyataan keaslian dan transfer rekening, rekening koran tabungan, dokumen kolateral, serta foto tempat usaha. Dan ini persyaratan untuk badan usaha. Nomor induk badan usaha, surat keterangan usaha, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setelah persyaratan di-approve, dana akan langsung cair dalam 3 hari. Mudah, aman, dan cepat banget kan prosesnya? Eits, tenang, Finatra itu terpercaya loh. Karena Finatra merupakan bagian dari Viv Group yang telah berdiri lebih dari 30 tahun dan juga merupakan anak perusahaan dari Astra. Jadi nggak perlu khawatir. Finatra, wujudkan bisnis impianmu. Oke, sekian kakak semua. Semoga bisa saling sharing ya, menjadi materi yang bermanfaat bagi kakak semua untuk bisa mengembangkan usahanya, pada akhirnya juga menciptakan Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera lagi. Ini nanti kalau kakak semua pengen kontak-kontakan juga, misalnya nanti ada pertanyaan yang masih pengen di make lagi, bisa di screenshot juga, bisa dihubungin di nomor yang tertera ya. Terima kasih, aku kembalikan ke Kak Nadia. Oke, terima kasih Kak Daniel untuk pemaparan materinya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian di sini semuanya untuk mendapatkan modal ya Kak untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A ya Kak. Mungkin di sini teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan bisa langsung raise hand atau bisa juga tulis di kolom chat gitu. Tapi lebih enak nih kalau misalnya kita ngobrol bareng sama Kak Daniel ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang punya pertanyaan boleh nih langsung raise hand aja. Boleh Kak Bigel, silakan. Oke, belum ada yang raise hand. Mungkin saya bacakan pertanyaan dari kolom chat dulu ya Kak ya. Silakan, boleh Kak. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Fauzi. Izin untuk bertanya, saya salah satu UMKM beserta inkubasi level up dan akan ekspansi di 2023 ini untuk pembangunan gudang baru. Dari Finatra, apakah ada skema pembiayaan dengan syarat mudah karena kami belum ada aset besar? Kemudian apa kelebihan dari Finatra untuk membantu UMKM? Begitu, bisa langsung dijawab Kak pertanyaannya ya. Oke, siap. Halo Kak Fauzi, salam kenal. Ini inkubasi level up dari Kominfo ya acaranya ya. Sepertinya kita tahu nih acara dari Kominfo memang lagi bagus nih. Ya, kalau Kak Fauzi nih misalnya pengen melakukan pembangunan gedung baru ya, gudang baru. Tentu pasti ada perhitungan yang udah dilakukan kan. Dan ketika mau melakukan mengembangkan usahanya, misal tadi mau buat gudang baru,
tentu itu akan menjadi pertanyaan di Salesforce kami, di account officer kami nanti. Jadi ketika Kak Fauji mau melakukan pengajuan, tentu biasanya juga akan ditanyakan dan kami akan menanyakan. Sebenarnya ketika para pelaku UMKM mau melakukan peminjaman, pengajuan, itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Nah, tentu skema yang mudah dan syarat yang mudah tentu tadi ya Kak Fauji dan Kak semua, keunggulan kami daripada produk lain, kami punya proses yang simpel dan cepat. Dan kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, saya bisa jamin proses kami lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan lain. Nah, kemudian di sisi lain, selain proses yang simpel dan cepat, apa sih kelebihan dari Finatra untuk membantu UMKM? Nah, misalnya nih Kak Fauji, aku lihat akunnya itu ada di Jogja ya. Mungkin nanti Kak Fauji bisa main-main juga nih di kantor Vivo Group kami. Jadi di Jogja, kami dari Finatra pernah melakukan kelas atau event untuk mengembangkan UMKM. Jadi nanti mungkin teman-teman di sini mungkin yang ada di Makassar, di Bali, Bekasi, Kediri, dan aku lupa satu lagi. Jadi di setiap bulan itu kami akan membuat kelas-kelas pengembangan UMKM. Jadi mungkin nanti ya aku share aja di sini di Makassar. Kami Sabtu depan ada, kalau kakak semua ada yang di Makassar, nanti itu bisa hadir di tanggal 2 September. Ada salah satu event kami yang bisa membantu UMKM. Nah, itu apa sih eventnya? Jadi yang pertama, kami dari Finatra tentu akan hadir memberitahukan sebenarnya bagaimana sih mendapatkan permodalan dan bagaimana menggunakan permodalan yang sehat. Kemudian kami akan juga undang partner-partner yang sudah bekerja sama dengan kami. Misal, Bapak Ibu semua, Kakak semua, sudah saatnya nih melakukan manajemen keuangan yang tadi. Jadi itu perlu dilakukan dengan teknologi. Tentunya di zaman sekarang udah nggak zamannya lagi tuh dicatat. Misal, makanan nasi uduk satu, terus nasi campur satu, jadi manual kan. Nah, kami juga sudah punya partner yang bisa membahas dari sisi point of sales. Jadi nanti akan ada juga pembicara yang menyampaikan materinya, sudut pandangnya dari sudut pandang penyedia jasa point of sales. Kemudian nanti ada partner-partner lokal. Jadi kami mungkin di sini kakak-kakak semua yang bergabung di komunitas-komunitas UMKM yang ada di daerah, kami juga akan undang untuk bisa saling sharing di event-event kami. Jadi kelebihan kami juga salah satunya itu, Kak Fauji mungkin nanti kalau ada di Jogja boleh main-main ke kantor Finatra kami di Jogja, nanti akan ada event-event rutin yang akan kami lakukan seperti pengembangan UMKM tersebut. Itu aja mungkin Kak Abigail menjawab pertanyaan dari Kak Fauji. Terima kasih. Asik nih diundang event ya Kak di Web Group ya. Di Makassar ya Kak. Betul, tanggal 2 nanti nih kalau ada nih Kak. Tanggal 2. Teman-teman boleh join ya. Oke, semoga pertanyaan dari Kak Fauzi sudah terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aisyah nih Kak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa syarat dan keuntungan mengajukan pinjaman ke Finatra? Yang kedua, proses waktu pencairan berapa hari? Yang ketiga, jangka waktu kredit berapa tahun? Nah, itu kayaknya udah terjawab ya Kak dari pemaparan materi Kakak tadi. Iya, mungkin aku sekalian rekap sedikit jawaban dari Kak Aisyah. Salam kenal Kak Aisyah. Ya, syaratnya tadi ya harus menyertakan dokumen-dokumen ya Kak Aisyah dan Kak semua, baik tadi KTP, NPWP, foto keaslian rekening, rekening koran 3 bulan, terus foto usahanya, dan dokumen kolateralnya. Nah, keuntungannya tadi saya coba rekap kembali, prosesnya simpel dan cepat. Proses waktu pencairan itu 3 hari. Kami yakin memang para pelaku usaha ini kan kadang butuh modalnya itu cepat kan. Misal, nih sekarang udah, let's say kemarin lah sebelum Lebaran. Nah, biasanya kan stok yang diperlukan di Lebaran itu meningkat kan para pelaku usaha ini. Misalnya saya dagang cemilan, oleh-oleh. Biasanya kan itu dibutuhkan banget ketika momen Lebaran. Nah, sedangkan ya si pelaku usaha biasanya belum memiliki kemampuan ketika adanya orderan yang lebih besar di masa-masa Lebaran, masa-masa liburan. Jadi
proses waktu pencairannya di kami itu bisa dilakukan dalam waktu yang cepat dalam waktu 3 hari. Nah, jangka waktu kreditnya berapa tahun? Nah, ya ini tadi tenor kami itu bisa dari 1 tahun hingga 5 tahun, Kak Isya. Jadi bisa panjang sampai 60 bulan. Itu aja, Bigel, Kak Isya. Oke, semoga pertanyaan udah terjawab ya sama Kak Aisyah. Ini mungkin ada yang mau ngobrol nih Kak. Ada Kak Selvia, boleh tolong on mic dan mungkin kalau bisa on cam sih Kak. Bisa Kak? Halo Kak Selvia. Halo Kak. Halo, Kak Selvia. Masih di mute nih kayaknya. Iya, masih di mute Kak Selvia. Halo Kak, mohon Halo maaf. Kak. Mau tanya apa nih Nah, Kak? oke, aku on cam aja dulu. Terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi gini Kak, aku tuh baru minggu-minggu ini mulai usaha bisnis ya terkait dengan kerajinan tangan dari rotan, tapi di Kalimantan. Tapi sistemnya online sih Kak. Jadi saya juga punya karyawan nih. Jadi ya sekitar 2 sama 3 orang. Tapi kan bisnis ini kan pasti saya ingin berkembang lebih besar ya Kak ya. Dan perlu modal juga tentunya untuk memulai bisnis untuk semoga lebih gede gitu. Tapi yang saya bingungkan adalah ini kan bisnis saya baru dirintis ya. Bagaimana caranya saya itu mulai mau minjam. Maksudnya ya perlu finansial ini ke Finatra meskipun eh, awal bisnis saya itu masih baru gitu loh. Bagaimana cara dari Finantra ini mempercayai saya kalau saya mau pinjam dana dengan sekian, misalnya sekian juta ini, apakah bisa dengan awal bisnis yang baru mulai bergerak? Apakah bisa dipercaya seperti itu? Gitu aja sih pertanyaan pertamanya. Terima Oke, kasih. siap. Halo, Kak Selvia, salam kenal, Kak. Terkait bagaimana cara Finatra bisa memastikan tadi ya, atau bisa mempercayai calon-calon konsumennya. Tentu tadi kan boleh di share screen kembali, Dimas. Tadi kan di proses yang akan kami lakukan kan tentu tadi ada penyertaan dokumen, proses analisa, sama tadi ada analisa kredit. Nah, biasanya memang yang perlu dilakukan dalam hal bisa tadi ya, bisa mendapatkan kepercayaan dari Finatra itu ketika proses verifikasi dan analisa kredit, Kak Selvia. Jadi sama halnya tentu di lembaga keuangan lain pasti akan ada proses verifikasi dan analisa kredit ini. Nah tentu misal tadi Kak Selvia punya usaha kerajinan tangan ya, kerajinan tangan rotan di daerah Kalimantan. Tentu Kak Selvia pada akhirnya akan ditanya sebenarnya usaha Kak Selvia ini bisa memasok kerajinan tangan ke daerah mana aja. Kak Selvia dalam 1 bulan punya pendapatan berapa aja. Biasanya keuntungannya dalam 1 bulan berapa. Jadi Kak Selvia pasti akan ditanyain sama tim yang ada di lapangan untuk melakukan analisa kredit. Nah, misal tadi kan saya membawakan contoh ketika menjadi pengusaha warteg. Nah, ketika saya butuh, let's say tadi saya butuh modal 25 juta. Nah, jangan sampai ketika saya udah dapat angsuran, misalnya angsuran saya kalau 25 juta dalam setahun atau 2 tahun itu, let's say 1 juta atau 2 juta. Nah, jangan sampai penghasilan bulanan saya nggak bisa menutupi angsurannya kan. Tentu pasti akan ada perhitungan di situ, Kak Selvia. Nah, jadi cara kami melakukan verifikasi, cara kami bisa percaya ke konsumen-konsumen kami di proses verifikasi dan analisa kredit tadi. Dan tentunya itu akan dihubungi langsung oleh tim yang ada di lapangan, Kak Selvia. Seperti itu, Kak Selvia. Oke, jadi ini kantornya, mohon maaf sebelumnya tadi potong lagi. Kalau untuk kantor Finatra ini di seluruh Indonesia ya Kak ya? Apa hanya beberapa Nah, provinsi aja? mungkin yang kantor di Kalimantan boleh di-share screen juga nih, Kak Dimas. Jadi, kalau boleh tahu, Kak Selvia, Kalimantan Barat. mananya? Barat. Wah, Kalimantan Barat ya. Jadi memang khusus di Kalimantan nih, Kak Selvia. Jadi kami masih buka memang di Kalimantan Timur. Jadi kami masih punya cabang di Samarinda, Tenggarong, sama Balikpapan. Dan persis banget nih, baru 2-3 minggu lalu ada event di Balikpapan juga. Jadi mungkin
khusus Kalimantan Barat ya, Kak Silvi. Jadi seperti yang aku sampaikan di awal, Fifth Group itu ada di seluruh wilayah Indonesia, ada 237 cabang. Sedangkan kami Finatra baru buka di 108 cabang. Artinya masih ada yang belum kami buka kan, karena memang kami masih baru. Nah, tetapi kami komit untuk buka cabang di seluruh Indonesia. Dan di Pontianak tentu ada cabang Fifth Group juga yang dalam waktu dekat akan buka juga di Pontianak. Seperti itu Kak Sylvia, nanti kalau udah buka di Kalimantan Barat akan pasti diinfokan kembali, atau boleh main ke kantor Fifth Group juga. Baik, terima kasih. Luar biasa penjelasannya. Siap, Terima sama-sama. kasih Kak Abidaya. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih ya atas pertanyaannya Kak Sylvia. Mungkin kita bisa, karena belum ada yang resign lagi ya Kak, kita bisa lanjut pertanyaan dari kolom chat. Tadi Kak Aisyah juga tanya satu pertanyaan lagi nih Kak. Apa Finatra menerima invoice sebagai jaminan kredit? Apa ada pendampingan usaha bagi UMKM yang punya pinjaman Finatra agar nantinya UMKM bisa mengangsur secara tepat waktu? Terima kasih, gitu Kak. Gimana Kak, Oke. bisa langsung dijawab ya? Kak Aisyah, memang secara spesifik di Finatra itu memang kami hanya bisa menerima dokumen kolateral dalam bentuk SHM maupun BPKB mobil. Untuk invoice memang kami belum bisa menerima. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan kan, hambatan non teknis dalam mendapatkan permodalan itu akses informasi. Nah, di Indonesia sendiri banyak skema melakukan peminjaman permodalan. Misalnya invoicing, invoice financing itu juga ada. Jadi misalnya Kak Aisyah memang punya invoice untuk bisa mendapatkan permodalan, itu bisa dari lembaga keuangan lain, atau bahkan juga ada yang tanpa modal, tanpa jaminan. Zaman-zaman sekarang kan biasanya kalau nonton YouTube tuh kan ada tuh iklan-iklan yang dapatkan permodalan tanpa jaminan, itu juga bisa ada. Tapi memang harus diingat ya Kak semua, ketika kita melakukan peminjaman itu pada akhirnya akan ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Kita harus mampu membayar angsurannya, dan pada akhirnya itu bisa di-track oleh lembaga keuangan lain ketika mau melakukan peminjaman. Jadi misal nih, saya udah melakukan peminjaman di lembaga A, tiba-tiba saya nggak bisa bayar, tapi saya mau minjam lagi dari lembaga B. Itu lembaga B bisa tahu loh, ternyata sebenarnya saya nggak bisa melakukan, tidak bisa memenuhi tanggung jawab saya untuk melakukan angsuran di lembaga A tadi. Jadi diperhatikan juga ya Kak semua ketika mendapatkan permodalan dari berbagai macam lembaga keuangan. Nah, untuk pendampingannya tadi mungkin memang kami sadar kalau UMKM itu kan sifatnya itu harus mau selalu belajar. Banyak skema-skema seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah itu banyak program untuk membantu UMKM, swasta juga punya banyak program, baik dari CSR-nya maupun dari produknya untuk membantu UMKM. Nah, kami dari Finatra, tadi yang saya sampaikan, mungkin kalau Kak Aisyah, kalau ada di, mungkin tadi kan yang di Makassar nih, mungkin aku spill lagi nih, di bulan September nanti tanggal 16, ada kakak-kakak yang punya usaha di Bali bisa datang juga. Tanggal 16 nanti kami ada di Bali. Jadi tiap bulan kami selalu ada acara, dan pada akhirnya kami ingin melakukan kegiatan rutin di masing-masing cabang kami yang melakukan pendampingan ke konsumen-konsumen kami. Nah, itu kami harapkan juga bisa membantu konsumen-konsumen, para pelaku usaha itu untuk belajar, untuk mengembangkan bisnisnya, dan pada akhirnya tentu bisa melakukan angsurannya secara tepat waktu. Itu Kak Aisyah, terima kasih. Gimana pertanyaan sudah terjawab ya Kak Aisyah ya. Ini Kak Aisyah ternyata dari Semarang nih Kak. Mungkin belum ada ya Kak kalau event yang di Semarang ya Kak. Nah, oh iya Semarang, aku lupa. Satu lagi Semarang tuh bulan September. Semarang nanti Kak Aisyah ya. Aku lupa. Coba aku make sure sekalian sebentar Kak. Semarang tanggal 23. Tapi memang Tanggal 23 lokasi September. detailnya aku belum bisa pastikan, tapi nanti boleh Kak Aisyah main-main. Tadi kan aku udah nanti mungkin di-share sama teman-teman Smash Hub juga materinya. Nanti bisa hubungi nomor yang di akhir. Nanti Semarang tanggal 23 ya, 23. Di 23 September nanti kita ada event bareng untuk bisa membantu para pelaku UMKM. Oke, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Aisyah. Nanti Kak Aisyah bisa langsung datang ke eventnya untuk belajar lebih banyak lagi.
Juga ini ada pertanyaan dari Kak Salma, dari Semarang juga nih Kak. Siap. Kak, saya mau tanya bagaimana cara untuk mengembangkan produk UMKM makanan agar lebih menarik konsumen di era yang serba digital ini, terutama bagi pemula yang ingin memulai usaha. Gitu Kak. Boleh tolong dijawab ya Kak ya? Oke, ya. Halo Kak Salma, salam kenal. Ya, produk UMKM makanan. Nah, mungkin salah satu segmentasi UMKM yang paling banyak itu makanan ya. Ya, kalau kita masyarakat Indonesia ini terkenal kalau jalan-jalan kemanapun pasti yang dicari makanan khas dari daerah masing-masing. Sama halnya ya, let's say para pelaku UMKM. Pasti itu memang lebih banyak di sektor makanan dan minuman. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa lebih, tadi kan bisa lebih bersaing daripada kompetitor kita. Nah, pertama, tentu kita harus tahu segmen pasar kita. Nah, untuk bisa survive, untuk bisa bersaing, tentu kita harus punya dulu nih sebenarnya target pasar kita siapa. Misal, Kak Salma ini dagang makanannya atau usaha makanannya itu usaha makanan kue kering. Nah, sebenarnya kue kering itu siapa sih yang mengkonsumsi? Let's say wisatawan-wisatawan, terus kemudian orang-orang yang hadir ke tempat penginapan, terus selain kita udah tahu target pasar kita, kita harus bisa punya added value dibanding kompetitor kita. Nah, tadi kan misal kue kering. Nah, ketika kita mau bikin promosi, misal zaman sekarang kan kita udah bisa nih dengan HP sendiri kita bisa bikin foto menarik. Jadi kemarin kita juga ada event di Jakarta. Mungkin zaman sekarang juga udah banyak video-video di YouTube. Bagaimana sih membuat foto UMKM yang menarik? Mungkin nanti bisa pakai kertas putih tuh, Kak, semua. Mungkin nanti bisa dilihat di video YouTube. Ditaruh kertas putih, jadi fotonya juga lebih profesional. Nah, yang pertama segmen pasar, promosinya juga harus bagus. Nah, promosi dengan HP, dengan bermodal HP aja kita udah bisa bikin promosi dari HP kita sendiri. Nah, yang ketiga, di zaman sekarang kan juga sebenarnya kita bisa jualan dari mana aja kan. Pelanggan kita, misal nih Kak Salma punya usaha makanan kering di Semarang. Tapi misal nih, saya, Kak Abigail yang dari Jakarta maupun dari jauh Semarang, itu bisa beli kan sebenarnya dagangan Kak Salma dengan berdagang secara online. Jadi harus punya nih skema-skema yang inovatif, apalagi di zaman sekarang kita harus inovatif dan adaptif. Jadi kita harus bisa membuka kesempatan-kesempatan yang lebih luas dan harus punya added value tentunya dibanding kompetitor-kompetitor kita. Mungkin 3 poin itu Kak Abigail caranya untuk bisa lebih mengembangkan usahanya. Oke, semoga pertanyaan dari Kak Salma sudah terjawab ya. Mungkin teman-teman boleh yang mau bertanya, ngobrol-ngobrol nih sama Kak Daniel, bisa langsung aja raise hand. Dan saya lanjut tanya ya Kak. Ini ya Kak, untuk di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Bintang. Izin bertanya, saya belum punya usaha karena memang masalah permodalan yang belum mendukung. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara menghitung besarnya modal awal yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau UMKM bagi pemula. Karena yang ditakutkan itu tentu saja di permodalan, takut usahanya tidak balik modal, begitu istilahnya. Terima kasih. Oke, ya. Halo Kak Bintang. Nih, pas banget tadi aku ngobrolin Bali, ternyata ada pertanyaan dari Bali ya. Nanti kalau Kak Bintang pengen banyak belajar juga tentang bagaimana buat usaha dan bagaimana mengembangkan usaha, nanti tanggal 16 kita ada event di Plut UMKM Bali, Plut Bali, nanti bisa datang juga Kak Bintang. Nah, memang kadang ketika kita mau melakukan sesuatu tentu ada hal-hal yang harus dipikirkan secara matang-matang kan. Sama halnya ketika mau membuka usaha. Nah, misalnya di sini kan ada hal yang harus dipastikan terkait bagaimana sih menghitung modal awal ketika mau melakukan usaha. Nah, tentu yang pertama kita harus tahu sebenarnya keinginan kita membuka usaha di bidang apa. Jangan sampai kita membuka atau melakukan suatu hal itu tidak yang kita inginkan, tidak yang kita suka. Nah, pada akhirnya ketika kita, let's say, Kak Bintang sebenarnya
punya kemampuan atau punya knowledge, pengetahuan untuk buka usaha dalam hal misal di Bali ya kerajinan tangan, oleh-oleh, let's say di Bali banyak oleh-oleh. Nah, jangan sampai ternyata Kak Bintang lebih pengen sebenarnya buka usaha di sektor kerajinan tangan, oleh-oleh. Nah, tapi ternyata pada akhirnya Kak Bintang buka usaha warung makan tadi. Nah, itu yang pertama. Pada akhirnya kita harus melakukan atau membuka usaha itu jangan sampai yang tidak kita senangin. Kita harus punya pemahaman. Pertama, kita harus ada knowledge tentang usaha yang akan kita buka. Itu yang pertama, jangan sampai keluar dari knowledge tersebut. Yang kedua tentu kita harus sebenarnya melakukan riset pasar ya. Tentu kalau udah punya pengetahuan, ya harus melakukan riset pasar. Nah, di zaman sekarang ya harus bisa lah. Barat tadi punya kerajinan tangan. Produknya misal di Bali itu kan ada kaos, segala macam, kerajinan tangan. Nah, kira-kira kaos-kaos yang udah pernah dibuat atau contoh kaos yang udah mau dibuat itu seperti apa? Nah, kira-kira siapa aja pembelinya? Nah, jadi harus dilakukan riset pasar juga. Nah, terakhir tentu harus punya perhitungan. Jangan sampai kita mau buka usaha tidak ada perhitungan yang clear nih di awal. Pertama mungkin sewa kios, terus beli modal kaosnya dulu, terus beli mesin atau mungkin kalau di awal-awal kita sewa mesin ke orang untuk cetak logo-logo. Jadi harus clear juga sebenarnya kebutuhan kita dalam menjalankan usaha itu apa aja dan detailnya apa aja. Nah, mungkin yang tiga itu sih memang Kak Abigail, Kak Bintang. Pertama tentu kita harus punya pemahaman ketika buka usaha kita harus harus melakukan riset pasar dan kita harus siapkan nih detail-detail budget yang harus kita lakukan di awal. Seperti itu Kak Bintang, Kak Abigail. Oke, Terima terima kasih, Kak. kasih. Nah, ini ada Kak Bintang yang sudah jawab. Mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Kak Bintang tadi sudah mengucap terima kasih. Siap. Lalu ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak sebelum kita masuk ke sesi games. Ini ada pertanyaan dari Kak Nelly Aziza. Ada dua pertanyaan Kak. Yang pertama, kalau usahanya di bidang online, semacam dropship, tadi di sana ada dijelaskan foto tempat usaha. Nah, itu nanti ketentuannya seperti apa? Secara pasti tidak ada toko fisiknya. Yang kedua, terkait besar bunganya di Finatra berapa ya Kak? Apakah kredit pribadi dan UMKM sama besarnya? Terima kasih. Gitu Kak, pertanyaan dari Kak. Oke, halo Kak Nelly, salam kenal. Oke, yang pertama kalau usahanya di bidang online maupun ya misal dropship ya, tentu pada akhirnya kalau di kami ya Kak Nelly itu pada akhirnya nanti dikunjungin sama AO kami. Mungkin let's say kalau dropship kan mungkin di rumahnya sendiri ya, di tempat tinggal sendiri. Nanti itu ya boleh nggak apa-apa, di foto aja usahanya dan rumahnya. Nanti itu akan dikunjungin oleh AO kami. Nah, nyambung tadi juga ke pertanyaan Kak Sylvia tadi di awal kan, dan di proses bisnis yang akan kami lakukan itu ada proses verifikasi dan analisa kredit. Nah, jadi nanti itu akan tetap dilakukan verifikasi dan analisa kredit dari tim kami yang di lapangan. Jadi itu memang nggak apa-apa, Kak Nelly. Terus yang kedua, besar bunganya di Finatra berapa, Kak? Apakah ada perbedaan kredit pribadi dan UMKM? Jadi kalau secara bunga, kalau kita bandingkan dengan lembaga keuangan lain, kami head to head masih bisa bersaing tentunya Kak Nili. Tapi memang kalau dibandingkan dengan KUR, memang sangat jauh berbeda karena KUR sendiri memang salah satu produk dari pemerintah yang secara khusus diberikan kepada para pelaku usaha yang butuh permodalan awal untuk mengembangkan usahanya. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan lembaga keuangan yang sama, yang punya produk yang sama di sektor UMKM, kurang lebih bunganya sama. Nah, kalau secara rate di kami itu per tahunnya itu di sekitar 11-13%, Kak Nelly. Jadi kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan yang bukan KUR, saya yakin saya bisa jamin ke semua kurang lebih sama, dan memang banyak dari para pelaku UMKM itu
pada akhirnya tinggal milih aja nih sebenarnya antara lembaga keuangan A, B, C, D, E selain KUR. Itu Kak Nelly jawabannya terkait rate. Terima kasih. Terima kasih. Semoga pertanyaan dari Kak Nelly sudah terjawab. Mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan lagi nanti bisa langsung menghubungi Kak Daniel secara langsung ya, atau tim Finatra. Juga untuk teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih. Nanti akan mendapatkan hadiah ya Kak untuk pertanyaan yang akan dipilih oleh tim Spasab dan tim Finatra. Oke, kita langsung masuk ke sesi games aja. Kak Daniel udah siap untuk mulai gamesnya? Oke, boleh. Ini sambil tim kita share screen, mungkin Kak semua pernah main Quizizz, boleh nih sambil dibuka Quizizz-nya, sambil ini lagi Zoom, sambil buka Quizizz. Jadi kita mau main games bareng, bisa dibuka Quizizz-nya. Jadi di sini bisa dilihat, bisa dilihat semua. Buka Quizizz, terus kodenya aku bantu juga ya. Kodenya ada di grup chat 58058458. Jadi nanti ketika udah masuk Quizizz, masukkan kode 580584. Nah, kita mau seru-seruan bareng menjawab games dari kita. Apakah kakak semua masih ingat dari materi yang kita sampaikan tadi? Ini mungkin ada satu orang nih yang hadir. Nanti aku coba spill juga ya. Di sini nanti ada hadiahnya juga dalam bentuk Astra Pay. Jadi juara 1 aku spill aja ya di sini ya. Ada 150.000, juara 2 ada 100.000 rupiah, juara 3 ada 50.000 rupiah. Jadi ayo semua kita main games. Mungkin kita tunggu bentar, masih baru 3 yang join. Quizizz.com. Wait, ini ada Michi ya. Yuk. Jangan lupa kodenya 580584. Saya udah join nih Kak. Mungkin teman-teman bisa langsung join ya. Itu kodenya 580584 ya. Juga ada linknya di kolom chat teman-teman. Bisa langsung klik aja, nanti langsung masuk. Semangat! Yuk kita tunggu Kak semua. Lumayan loh ini. Total hadiah 300.000 rupiah. Lumayan nambah-nambah pemasukannya. Yang hadir ada 36 nih. Kita tunggu lagi Kak semua. Nanti kalau yang menang jangan lupa screenshot ya sebagai bukti juga. Nanti kita 1, 2, 3 akan kita siapkan hadiah total 300.000 rupiah. Oke, masih kita tunggu Kak semua. Nanti akan soal-soalnya akan hadir langsung di handphone Kakak semua ya. Nanti di layar ini akan kelihatan daftar pemenangnya, leaderboardnya, aja yang misal ada yang peringkat 1 sampai di peringkat 13. Yuk Kak semua, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai jam berapa nih Kak Abigail? Mungkin kita kasih tenggat waktu juga. Boleh Kak, kita tunggu lagi 1-2 menit gitu ya Kak, lalu kita bisa langsung mulai nih. Oke, siap. Kak semua nih kayaknya udah siap-siap nih. Oke, nanti
mungkin tadi ada yang kurang ya. Jadi nanti kakak bisa menjawab. Aku kasih clue aja satu karena memang dari tadi nggak ada. Nanti kalau ada pertanyaan tentang tagline Finatra, nanti pilihnya tumbuh itu mudah. Nah, memang itu jadi tagline kami. Jadi mungkin tadi karena nggak disampaikan, nanti takutnya, wih ini pertanyaan apa tadi tidak disampaikan. Jadi nanti pilih yang itu ya. Aku udah sebut sekali, nanti silakan dijawab di pertanyaannya. Oke, udah ada 15 orang. Kita tunggu 1 menit lagi kali ya. 15.16 kita mulai. Nanti kita mulai 15.16, kita tutup di 15.20 atau nanti kita Oke. Udah ya, Kak, semua kita mulai. Oke, silakan kita mulai. Oke, silakan dijawab langsung Kak semua di handphonenya. Nanti jangan lupa ya, di screenshot bagi teman-teman yang merasa dirinya peringkat 1, 2, dan 3, screenshot dan bisa nanti menghubungi kami. Oke, sekarang ada 580584. Siapa nih pakai nomor kode di sekarang ada di peringkat 2 nih, Kak Selvia sekarang di peringkat 1. Waduh, memang sangat memperhatikan materi tadi ya. Kak Haliza sekarang naik, Kak Amira. Kiki tiba-tiba naik ke peringkat 3. Ayo, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ayo. Wah, yang 1, 2, 3 belum ada berubah nih. Ayo, masih bisa disalib itu. Nah, Kak Nisa naik ke peringkat 2, Kak Amira juga. Kak Salsabil Putri peringkat 4. Ayo, kemudian kita tunggu lagi. BSW juara, siapa nih tiba-tiba naik? Bisa, peringkat 2 juga baru naik. Oke. Wah, sepertinya tidak ada perubahan lagi. Wah, Kak Nisa menyalip peringkat 2. Kak Kiki, ayo Kak. Wah, udah. Peringkat 1 dan 4 udah selesai menjawab nih. Tinggal beberapa orang lagi mungkin masih bisa menyalip nih. Kak Selvia, Kak Nisa. Coba kita lihat yang bawah. Kak Dimas, apakah masih ada kemungkinan untuk melewati peringkat 1? Kak Selvia banyak banget ini poinnya. Waduh. Lain lah. Oke, ayo. Lain nih sama Kak Nisa ya. Bisa disaling. Nah, Kak Nisa punya kesempatan satu pertanyaan lagi nih Kak Nisa nih. Oke, kita hitung mundur ya, 1 menit lagi ya. Wah, sepertinya tidak ada perubahan lagi ya ini Kak semua. Ayo. Kita hitung mundur dari 10 ya Kak Abigail ya. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat para pemenang. Jangan lupa di screenshot ya buat jadi validasi buat kami juga. Ini bisa lihat siapa aja leaderboard 3 besar kita. Kak Nisa, Amira, dan Sylvia. Oke, selamat ya bagi para pemenang. Nanti boleh hubungi kita dan tim juga nanti akan bantu kita untuk ngerekap dan melampirkan bukti
uh, itunya ya. Kalau akunnya benar ya. Kak Nisa, Kak Selvia, dan Kak Amira. Selamat ya. Selamat buat teman-teman pemenang. Nanti bisa langsung menghubungi tim Finatra gitu ya, Kak ya. Ya, boleh Kak. Oke. Nanti, tadi nanti, ya, tadi udah dikirim sama Mas Dimas, nanti bisa hubungin nomor yang ada ya. Oke, mungkin berarti ini sudah selesai ya Kak gamesnya ya. Ya, sudah Kak. Oke, mungkin Kak Daniel ini sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman semuanya di sini. Tentu berkaitan dengan materi kita, pembelajaran kita hari ini tentu perlu memperhatikan strategi-strategi untuk mendapatkan permodalan, baik itu dari sisi syaratnya, dari sisi pemahaman kita tentang lembaga keuangan, dari sisi kita tahu sebenarnya jumlah yang kita butuhkan berapa tenor yang harus kita gunakan, dan tentu menjaga kualitas kredit di seliknya. Jadi tentu harus diperhatikan selalu ya Kak semua, para pelaku usaha, dan tentu kami Finatra siap hadir membantu para pelaku usaha. Jangan lupa kalau memang ada yang mau ditanya-tanyakan lagi, feel free untuk kontak di nomor yang ada di kolom chat, dan nanti akan di-share juga materinya oleh Kak Nadia. Mungkin itu aja Kak Abigail, tetap semangat terus UMKM Indonesia. Ya, tetap semangat semuanya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita boleh sesi dokumentasi dulu ya, Kak. Teman-teman semuanya jangan lupa untuk on cam, kita mau foto bareng nih. Boleh siap-siap dulu, kita tunggu sebentar. Sudah cukup sesi dokumentasi kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman peserta semuanya yang sudah hadir dalam webinar kita kali ini dengan judul Strategi Efektif dalam Mendapatkan Permodalan bagi UMKM oleh Smash Academy. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga buat Kak Daniel yang udah menyampaikan materi yang sangat amat luar biasa ya. Kita buat belajar pada siang hari ini, kita belajar banyak tentang permodalan buat UMKM, buat teman-teman semua mengembangkan bisnisnya. Terima kasih Kak Daniel. Terima kasih Kak Abigail dan teman-teman Smash Hub dan teman-teman pelaku UMKM semua. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Sampai ketemu Kak. Boleh saya izin tutup dengan quotes dari Kak Daniel ya? Quotes apa tuh? Kalau pedagang, kata Kak Daniel kan memikirkan jangka pendek. Kalau pengusaha memikirkan jangka panjang. Teman-teman pikir dong, mau jadi pedagang atau pengusaha nih? Oke, semangat ya buat teman-teman semuanya UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Jangan lupa untuk mengisi link absensi dan link sertifikat. Dan saya sebagai MC dan moderator pada siang hari ini, Abigail mengucapkan terima kasih. Selamat siang.